Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, soli-solihah kelas 3 yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang dongeng. Kita sudah belajar banyak hal tentang dongeng dan sekarang kita akan belajar di tema 2, subtema 2, yaitu pesan dalam dongeng. Namun, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini ya. Nah, jadi ini dia tujuan pembelajarannya. Anak-anak dapat menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan pesan yang terdapat dalam dongeng di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, di video sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang pengertian dongeng, kemudian fungsi dongeng, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan isi atau bagian dari sebuah dongeng. Masih ingat? Oke, di sini Ibu akan mengulas kembali apa yang dimaksud dengan dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata, penuh khayalan dan imajinasi serta tidak benar-benar terjadi. Dongeng ini merupakan cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Fungsi dari dongeng adalah untuk hiburan. Dalam setiap cerita, dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat pesan yang mendidik untuk pembacanya. Jadi di sebuah dongeng itu tentunya ada pesan moralnya ya. Selanjutnya anak-anak, bentuk pesan moral atau amanat dalam dongeng itu ada dua anak-anak. Yang pertama ada tersurat. Apa itu tersurat? Yaitu pesan moral atau amanat dongeng tertulis langsung di dalam cerita dongengnya. Dan yang kedua, bentuknya itu tersirat. Nah, jika tersirat ini dongengnya tidak tertulis langsung di dalam cerita. Biasanya dia harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya. Nah, bagaimana cara menemukan pesan moral atau amanat di dalam dongeng? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, anak-anak harus membaca seluruh isi cerita dongeng. Yang kedua, anak-anak mencari inti cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, anak-anak harus memahami isi cerita di setiap paragraf. Kemudian yang kelima, anak-anak dapat menyimpulkan inti dari cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral sebuah cerita dongeng. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Nah, apabila masih ada yang belum jelas, besok ketika Google Meet, anak-anak bisa bertanya langsung kepada ibu gurunya ya. Alhamdulillah anak-anak, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Dadah.